Halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini bakal bahas salah satu saham yang secara year to date itu sudah naik 88% di tahun 2023 ini, dan kan merencanakan stock split per bulan Juli 2023. Itu saham MAPA. Jadi mungkin kamu taunya Mitra Adi Perkasa. Nah, Mitra Adi Perkasa ini induknya, kode sahamnya MAPI. Tapi kalau dia ngomongin sportnya doang atau get active-nya tentang olahraga dan sebagainya, itu MAPA yang punya brandnya. Jadi MAP Aktif Adi Perkasa, seperti itu ya. Nah, ini deh. MAP Aktif Adi Perkasa. Ini merupakan saham MAPA yang juga sebenarnya menjadi saham pilihan Pintar Saham di akhir tahun 2022 kemarin. Sehingga congrats buat kamu yang sudah ngikutin banget YouTube Pintar Saham dari akhir tahun kemarin. Itu udah cuannya lumayan banget tuh ya. Jadi kalau sekarang kita bahas kira-kira prospeknya ke depan bagaimana, apalagi dia rencanakan stock split dengan perbandingannya 1:10. Jadi saya bakal compare dengan saham-saham yang stock split sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita lihat harga sahamnya, ini sambil marketnya masih jalan ya. Di sini terlihat all time high-nya apa sebenarnya pernah di harga Rp8.000 di tahun 2019 sebelum pandemi, dan akhirnya pas pandemi itu anjlok banget. Sepertinya nggak kemana-mana. Nah, cuman 2022, 2023, 2022, 2023 kinerjanya udah lumayan, dan kuartal 1 kemarin juga oke banget kinerjanya sebenarnya. Nah, kita langsung coba lihat prospek ke depan dari si MAPA. Akan saya lihat, nah ini dia materi public expose-nya MAPA yang bisa kamu lihat download juga. Ini terlihat pendapatan bersih YoY naik, dan dia sebenarnya nggak hanya jualan di Indonesia aja, tapi di luar negeri, khususnya di Asia Tenggara, margin laba usaha 13,5%. Oke, ini sejarahnya si MAPA. Sekali lagi mereka anak perusahaan dari MAPI. Jadi kalau kamu Planet Sport, Sport Station, nah seperti ini. Ini brand-brand portofolio yang berada di bawahnya yang dikelola oleh si MAPA. Jadi kalau kamu orang yang aktif berolahraga, suka basketball atau Converse, brand-brand seperti ini, maka idealnya kamu harus punya sahamnya dong. Karena daripada sekedar konsumtif, maka kamu harusnya juga mendapat bagian dari laba bersih yang dihasilkan oleh si MAPA gitu kan ya. Konsepnya kan sebenarnya gitu, kalau beli saham menjadi bagian dari bisnis tersebut, mendapat kepemilikannya. Jadi ada Leicester juga, ada Aldo, ada ya Birkenstock, sandal dan sebagainya. Terus ada Kids untuk anak-anak juga ada. Dan strateginya seperti ini, saya mungkin agak cepat aja. Nah ini dia. Jadi mereka selain di Indonesia sebenarnya ada di Asia Tenggara lainnya, yaitu Vietnam, Philippines, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Serta, nah ini brand-brandnya mereka, terus strategi mereka untuk menghadapi persaingan berikutnya. Cuman kalau ngomongin brand ya, makin tinggi atau makin meningkat pendapatan kita suatu negara, makin seseorang itu berminat untuk membeli produk yang memiliki brand. Jadi berapapun harganya biasanya bakal terus diincar. Jadi kalau dia udah punya lisensi terhadap brand tersebut, ya itu sangat menguntungkan MAPA tentunya. Jadi kamu bisa lihat laba bersihnya tumbuh 62%. Kalau dari jawaban public exception-nya murni karena ada efisiensi. Sini pendapatan bersihnya kuartal 1, 2, 3. Saya mungkin tidak langsung bahas ke sini. Jadi intinya mereka adalah berkolaborasi dan brand terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Jadi mereka lebih lebih ingin expand-nya ke situ ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang lain sekarang, ini untuk jadwal stock split-nya, jadi pemecahan satu saham lama dengan nilai nomor 100 menjadi nilai 10 per tanggal 17 Juli 2023. Jadi saya coba compare, kira-kira kalau ada saham lagi stock split, bagus nggak sih prospeknya? Ada 3 sampel saham yang diambil, yaitu Unilever, BCA, dan Temas. Kebetulan Temas juga baru stock split. Untuk Unilever, stock split di tahun 2020, 2 Januari 2020, 1:5, kinerjanya emang malah menurun setelah stock split. Bukan kinerja ya, harga sahamnya malah menurun setelah stock split. BCA di satu sisi juga pernah melakukan stock split baru-baru ini di tahun 2021, 13 Oktober 2021, dan saya ingat banget sempat heboh karena orang mengira harga sahamnya BCA turun, padahal emang di stock split 1:5, jadi bukan turun harganya. Dan itu langsung naik so far sampai sekarang. Ya, tuh. Naik banget ya BCA ya. Nah, kalau Thomas, dia baru stock split bulan kemarin, ya 23 Mei 2023, dan sideways masih statusnya. Jadi 3 sampel menghasilkan
hasil yang berbeda-beda juga. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa stock split maka otomatis harganya bakal naik atau stock split bakal lagi turun. Ternyata ada tiga kecenderungan yang berbeda, ada tiga saham yang saya ambil. Tapi kalau kita ngelihat harga sahamnya si Mapa memang sekali lagi sudah luar biasa naiknya ya, sudah secara year to date itu seperti saya bilang udah 80 sekian persen. Dan ya prospek ke depan bagaimana kalau kita melihat hanya dari sini kecenderungannya kan ini sudah naik banget nih. Ya, cenderungnya udah naik banget secara teknikal. Harusnya kan follow the trend, trend following. Harusnya beli-beli. Tapi kayak sih kalau disuruh memilih, saya memilih nunggu aja di harga 6.000 ya, 6.475. Seperti itu. Itu secara teknikal ya, daripada ngejar terus ya. Oke, kemudian bagaimana kinerja dan prospek ke depan? Kalau based on artikel atau berita, saya nggak menemukan secara khusus si MAPA bakal menargetkan berapa. Tapi kalau saya cek di MAPI Q&A Public Expose-nya memang karena MAPI ini kan grupnya ya, dan mereka dominannya revenue-nya sekitar, saya baca, cek tadi 38% datangnya dari MAPA. Dan dari situ ditargetkan untuk tahun ini sebesar 20% dan tahun depan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan double digit lagi. Seperti itu target pertumbuhannya. Kemudian kalau kita lihat kinerja dan sebagainya seperti itu, sekarang kita lihat proyeksi ya. Nah, ini proyeksi price earning ratio dengan misalnya tumbuh sebesar 20%, maka di 6.900. Ini seharusnya bukan segini ya. Ini sudah 71. Nah, ya. Jadi sebenarnya udah over value kalau based on price earning ratio-nya. Dan begitu juga dengan price book value-nya juga sudah over value. Meskipun targetnya misal tumbuh 10%. Sorry. Nah ini ya, sorry ya. Juga jadi Rp5.000. Nah waktu itu saya memilih MAPA sebagai saham pilihan di akhir tahun 2022 karena memang kinerjanya dan masih waktu itu masih valuasinya harga sahamnya masih sekitar 4.000-an kalau nggak salah waktu itu ya. Sekarang udah 7.000-an sehingga ya emang sudah over sih, over value banget. Nah, kalau kita lihat future growth-nya, wah ini centangnya semua hijau, prospek ke depannya juga dianggap bagus. eh Ya balik lagi ya, karena kan dia mengincar market yang memang lagi bertumbuh, yaitu Indonesia dan Asia Tenggara lainnya. Tapi ya Indonesia aja sebenarnya udah lebih dari cukup kan ya. Dan secara valuation sekali lagi bisa dibilang tidak murah lagi ya. Price earning average-nya juga udah di atas kalau dibandingin peer-nya. Kalau dibanding industrinya juga sudah di atas. Jadi nggak bisa dibilang murah banget dan ya, mau even target price dari analisnya juga dikatakan sudah terlalu over. Oke, dari sisi ownership sendiri seperti ini kepemilikannya, Mitra Adi Perkasa dan ya ada BlackRock lagi BlackRock dan sebagainya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah menurut saya Mapa ini prospek dan ruang bertumbuhnya tinggi banget. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan ya. Brandnya dia juga udah punya nama. Terus, tapi untuk harga saham sepertinya kita harus cooling down dulu ngelihat sampai kapan sampai dia koreksi sih. Karena kalau kayak gini mah ini udah kebangetan sih naiknya ya. Perlu nunggu lah gitu. Oke, itu aja dari saya. Thank you banget. Semoga bisa memberikan insight buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu juga.